I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make Baik, kita langsung saja pada materi pertama, yaitu perkenalan. Hampir seluruh dunia saat ini dihebohkan dengan fenomena munculnya virus yang mematikan, cukup berbahaya dan sangat cepat menular ke manusia yang disebut penyakit coronavirus atau COVID-19. Coronaviruses atau COV adalah virus yang menyebabkan penyakit yang lebih parah seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Coronavirus atau COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Penyakit ini menyebar antara hewan dan manusia melalui coronavirus zoonosis. Penyelidikan menemukan bahwa unta dromedaris dipindahkan ke manusia oleh MERS-CoV, sementara kucing luwak menularkan SARS-CoV ke manusia. Banyak coronavirus diketahui beredar dan ada pada hewan yang belum terinfeksi oleh manusia. Tanda-tanda khas infeksi pada manusia yaitu gangguan pernapasan, demam, batuk, sesak nafas, dan kesulitan bernapas. Dalam kasus yang lebih ekstrim, infeksi dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Sejak akhir 2019, wabah coronavirus baru atau COVID-19 sebelumnya for 2019 nCoV, China melaporkan di Wuhan, yang kemudian menyerang negara-negara di hampir seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara. COVID-19 umumnya merupakan penyakit yang dapat disembuhkan, tetapi juga dapat mematikan. Berdasarkan data WHO pada 30 April 2020, ada sekitar 3.090.445 kasus yang dikonfirmasi dan lebih dari 217.769 orang meninggal akibat virus COVID-19. Penularan virus COVID-19 hanya dalam waktu 1 minggu meningkat dan semakin mengkhawatirkan. Untuk jumlah kasus COVID-19 dan jumlah orang yang meninggal di Asia akibat virus ini dapat dilihat pada tabel ini. Dan ini merupakan kasus dan kematian di Asia Tenggara akibat COVID-19 pada April 2020. Dan juga terdapat bagian kasus dan kematian di Asia Tenggara akibat virus COVID-19. Data yang disajikan pada tabel 1 dan gambar 1 terlihat bahwa jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 dan jumlah kematian di Asia Tenggara akibat virus ini semakin meningkat dan cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, setiap negara perlu mengambil langkah konkret untuk lebih maksimal dalam mengatasi masalah dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan serahkan pada pemateri kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Jadi langsung saja pada poin kedua, yaitu metodologi, di mana pada 2.1 sendiri terdapat data penelitian, di mana data yang digunakan adalah data dari statistik negara. Tercatat kasus COVID-19 yang dikonfirmasi oleh laboratorium itu pada bulan April 2020 dari WHO.
Kemudian pada 2.2 yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode ini. Metodenya itu Cummins clustering. Cummins merupakan salah satu algoritma clustering yang digunakan pada kelompok unsupervised learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam beberapa kelas dengan partisi sistem. Kemudian pada 2.3 di sini terdapat flowchart, di mana flowchart-nya yaitu yang pertama kita mulai atau start, kemudian masuk pada number of cluster K atau tentukan jumlah cluster K ini dalam kumpulan datanya. Kemudian selanjutnya itu masuk pada proses centroid, kan nilai pusatnya. Kemudian langkah selanjutnya atau proses selanjutnya yaitu distance object to centroid, yaitu pada setiap jarak hitung jarak terdekat ke centroid. Kemudian selanjutnya yaitu clustering based on minimum distance atau jarak grup objek ke centroid terdekat. Kemudian di sini juga ada kondisi di mana jika tidak terpenuhi pada number of clusternya, maka harus diiterasi sampai centroidnya itu optimal. Jadi di mana pada flowchart ini jika tidak terpenuhi nilai centroid secara optimal, maka harus dilakukan iterasi sampai nilai centroidnya terpenuhi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kita akan yang pertama itu centroid, di mana nilai tengah atau centroid data adalah yang dihasilkan saat implementasikan algoritma Cummins. Metode penentuan nilai tengah dicapai dengan cluster tertinggi, nilai cluster tertinggi atau C1, nilai cluster medium, nilai rata-rata, dan nilai cluster rendah atau C3. Di sini kita lihat pada tabel 2 yaitu initial centroid data, di mana ada data cluster, total confirm cases, dan total kematian. Di sini kita bisa lihat bahwa pada C1 total kasus yaitu sebanyak 15.064 dengan total kematian 784. Setelah itu C2 yaitu normal cluster dengan total kasus 2.424 dengan total kematian 89.000. Sedangkan untuk C3 atau cluster rendah, kasus yang terkonfirmasi itu hanya ada 1 dan total kematian itu 0. Setelah kita mendapat nilai tengah, kita akan mengimplementasikan ke dalam RapidMiner. Berdasarkan pada data tabel 1, pengelompokan data kasus dan kematian COVID-19 di Asia Tenggara akan dilakukan dengan RapidMiner. Metode pengelompokan bisa dilihat pada gambar 3. Di sini proses pengelompokan Cummins algoritma dengan nilai K sama dengan 3. Gambar 3 adalah proses menghubungkan grid Excel dengan Cummins dan output dieksekusikan dengan nilai K sama dengan 3. Semua parameter disimpan dalam model objek. Pada kasus penelitian menggunakan
11 sampel, yang dimana itu adalah 11 negara di Asia Tenggara dengan 2 atribut, yaitu total kasus yang terkonfirmasi atau TCC dan total kematian atau TD. Pengelompokan hasil data akhir bisa dilihat di gambar di bawah ini. Ini merupakan hasil clustering menggunakan K-means. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada 3 cluster, yaitu di mana cluster 0 itu ada 6 items, cluster 1 yaitu 4 items, dan cluster 2 itu adalah 1 items, yang dimana totalnya semua adalah 11. Jadi di sini kita bisa melihat gambar grafik clustering dengan menggunakan rapid miner. Ini gambar grafik kita bisa lihat pada gambar kelima. Ini merupakan bahwa cluster 0 ini berwarna biru, sedangkan untuk warna hijau ini di cluster 1 dan untuk yang warna merah ini adalah cluster 2. Setelah itu, sedangkan hasil pengelompokan negara di Asia Tenggara berdasarkan data kasus dan kematian akibat dari COVID-19 bisa dilihat pada gambar 6 di bawah ini. Dapat diperjelas bahwa berdasarkan gambar 6, negara-negara di Asia Tenggara termasuk di klaster 0 itu dia tuh berada di klaster rendah atau zona hijau. Itu dia termasuk Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Timur Leste, dan Vietnam. Sedangkan untuk klaster 2 itu dia normal klaster atau zona kuning, dia itu hanya terdapat 1 negara, yaitu Singapura. Sedangkan untuk klaster 1 atau high cluster atau zona merah itu terdapat negara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari jurnal yang kami ambil ini yaitu pengelompokan kasus dan kematian akibat COVID-19 di Asia Tenggara dapat dilakukan dengan data mining. Metode data mining yang digunakan adalah K-means dengan memanfaatkan tool rapid miner. Berdasarkan 2 atribut penilaian cluster tinggi, cluster reguler, dan cluster rendah. Dari hasil clustering, 4 negara berada pada high cluster dan merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang masuk dalam kategori zona merah. Di antaranya yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Temuan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada negara-negara di Asia Tenggara untuk mengambil langkah konkret yang lebih optimal lagi untuk mengatasi masalah penularan dan kematian COVID-19. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.